Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dan pengaruh disiplin kerja sama tim, komunikasi, dan kompensasi terhadap prestasi kerja pegawai pada kantor suku dinas perpustakaan dan Kasihan Kota Administrasi Jakarta Barat. Disiplin kerja adalah adanya ketertiban dan kelancaran dalam suatu perusahaan untuk memperoleh hasil optimal, yakni dengan menegakkan keisinan kerja, kedisiplinan kerja bagi karyawan akan memberikan dampak suasana kerja yang menyenangkan. Hal ini tentu menjadi lebih semangat dan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Kerjasama tim bersama tim adalah suatu kemampuan untuk bekerja bersama dalam menuju visi dan misi bersama. Dengan kata lain, kerjasama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi bersama-sama. Komunikasi ini merupakan kerangka pemahaman dan analisis tentang bagaimana suatu komunikasi itu terjadi antara individu atau kelompok. Teori ini membantu menjelaskan pasti-pasti pola dan efek komunikasi dalam berbagai konteks, baik itu personal, kelompok, organisasional, maupun media sosial. Kompensasi adalah pandangan bahwa manusia cenderung mengkomunikasikan kelemahannya atau kehilangan dalam satu aspek kehidupan dengan meningkatkan atau menggantikan kekuatan atau kepuasan dalam aspek lain. Teori ini mengasumsikan bahwa individu memiliki dorongan internal untuk mencapai keseimbangan dan kepuasan psikologi. Motivasi kerja di sini motivasi kerja ya itu mengacu pada faktor-faktor yang paling tingkat energi, keinginan, dan komitmen serta seseorang terhadap pekerjaan mereka. Ini adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan, meningkatkan kerja, dan merasa puas dalam lingkungan kerja. Di sini itu ada hasil output dari pengolahan data kuesioner saya dengan menggunakan variabel tersebut. Di sini ada hasil outputnya. Sini dasar pengambilan itu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Yang pertama, jika nilai R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel, itu sama dengan valid. Tetapi jika R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Nilai R tabel itu dengan N sama dengan 30 pada signifikasi 5% adalah sebesar 0,361. Melihat nilai signifikansi atau sig, jika nilai signya lebih kecil daripada 0,05 sama dengan valid, jika nilai sig lebih besar daripada 0,05 sama dengan tidak valid. Di sini ada penjelasannya. Dan di sini ada korelasinya. Disiplin kerja itu termasuk variabel 1, disiplin 2 X1, X1.2, disiplin kerja X1.3, disiplin kerja X1.4, dan di sini ada total disiplin kerja X1 ini. Di sini ada percent correlation. Nah, ini sebenarnya ada 1, ini minus 54, ini 600, dan ini 603. Ini menghasilkan, dan ini signya itu berarti kan 0,01, 0, totalnya 0. Dan di ini 773 hasilnya itu dari ini tambah 700 hasilnya disiplin kerja S1-nya ini ada persen, sig sama yang pertama menggunakan 33. Tapi di sini disiplin kerjanya kan ada ini
disiplin kerja X1 sama X12 itu dipindahkan, tadinya satu di sini dan ini nampaknya. Dari penjelasan itu bahwa ini adalah 984, 1, 914, 932. Bawahnya lagi ada signifikan 2 telet, itu ada 001, ini kosong, ini 000, dan ini 000, dan hasilnya 00. Di bawah N-nya itu nilainya itu 30 itu dari nilai responden. Disiplin kerja 1.3 itu pada 600, 900, 700, 940. Jadi total disiplin kerja X1-nya itu 773, 932, yang 1.2, 1.3-nya 940, 1.4-nya 902. Penjelasannya itu dari semua instrumen tes X1 itu pelatihan, R itu ruang, ya lebih besar daripada R tabel sama dengan valid, lebih besar minus 0,773, 0,932, 0,940, 0,902. Signifikannya itu lebih kecil daripada 0,5, yaitu 0,00 sampai dengan valid. Selanjutnya ada uji rehabilitas. Uji rehabilitas itu X1, case processing summary, cases valid, execute total. Valid, tadi kan valid nilainya 30, berarti kan dianggap 100%. Nah, itu sama. List with deletion based on a variable in the procedure. Nah, sini ada reliability static. From range alpha-nya dia 837. Dengan banyaknya item itu ada 5. Dasar pengambilan. Menurut Priyatno 2016, interpretasi dari pengolahan adalah membandingkan nilai clone bench alpha dengan nilai cut of 0,6. Jika CA-nya lebih kecil daripada 0,60, maka item pernyataan tersebut tidak reliable. Jika CA lebih besar dari 0,60, maka item pernyataan tersebut reliable. Jadi output uji reliabilitas dengan menggunakan sistem SPSS menunjukkan nilai koefisien alpha dari seluruh item instrumen lebih besar dari sama dengan 0,60, yaitu 0,837. Berarti semua item data atau instrumen dapat dipercaya keandalannya. Dapat disimpulkan bahwa seluruh butir atau item yang digunakan adalah reliable. Oleh karena itu, kuesioner yang menggunakan dapat katakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Di sini ada korelasi ini lagi tentang variabel 2-nya, ya, tentang variabel di sini berarti X2. Sini 1, 3, dan totalnya itu ada 70. 1, 3, 4, 6, 1, komunikasi 2-nya ada X2-nya 3, 4, 2, 3, 3, 2, 6, 1, 4, 6, 6, 4, 2, 3, 1, 8, 7, 3, 820. Sini ada komunikasi X1 itu ada 481, 7, 30. X2-nya itu ada 302, 105, 30. X1-nya X2-nya komunikasi 879, 0, 30, komunikasi X2.4, 1, 0, 30. Totalnya ada 851, 0, sama 30. Total komunikasi X2-nya menjadi 780, 0, 30. Yang pertama tadi itu 631 itu untuk X2-nya. Itu tadi nanti sama 0, 30, 870,
870 itu dapat dari X2, hasil dari X2 min titik 3, 0, 0, 30, dan komunikasi X4 itu adalah 8, 1, 0, 0, 30. Dari saat pengambilan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel sama dengan valid. Jika nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka tidak valid. Nilai R tabel dengan nilai N30 pada signifikan 5% ini adalah sebesar 0,361. Lihat nilai signifikan. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,5, 9 kali. Jika nilainya lebih besar, signifikannya 0,6 itu 3 kali. Penjelasannya, dari semua instrumen tes X2 ekspresi dihitung tabel sama dengan valid lebih besar dari 0,380, 0,631, 0,870, 0,851. Signifikannya lebih besar dari 0,5, yaitu 0,56 kali. Uji reliabilitas dasar pengambilan. Di sini ada tolerance alfanya itu ada 809. Dengan 5 item dasar pengambilan terus setelah pengolahan ada membandingkan nilai combat alpha dengan nilai cut off 0,6. Jika CA lebih besar dari 0,6, maka item pernyataan tersebut tidak reliable. Jika CA lebih besar dari 60, item pertanyaan tersebut reliable. Jika jadi output uji reliabilitas dengan menggunakan sistem SPS menunjukkan nilai koefisien alpha dari seluruh item instrumen 0,60, yaitu 0,809. Berarti semua item data instrumen itu dapat percaya nilainya. Dapat disimpulkan bahwa seluruh butir item yang digunakan adalah reliable. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan dapat katakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Hasil outputnya, di sini ada hasil outputnya dari yang kuesionernya itu, dan totalnya ada 907, 0030, 993, 0030, 917, 0030, 779, dasar pengambilan membandingkan nilai R itu dengan nilai dicandakan valid. Jika nilai R lebih besar tabel dicandakan di valid. Nilai R tabel dengan N sama dengan 430 pada signifikan 5% adalah melihat signifikan. Jika nilai signifikan lebih 0,5, maka R tersebut dinyatakan valid. Jika dengan kurang lebih besar dari 0,5, maka itu dinyatakan tidak valid. Penjelasannya itu dari semua instrumen teks X2 ini lingkungan kerja, dia R hitungnya lebih besar daripada R tabel, itu sebenarnya valid. Lebih besar 0,957, 0,953, 0,917, dan 0,779. Hasil outputnya dasar pengambilan potensi pengolahan dan menggunakan bus itu 0,6. Jika C-nya bisa dari 0,5 tersebut tidak reliable, jika C lebih besar daripada maka itu peringatan tersebut reliable. Jadi output uji reliabilitas dan menggunakan ekspresi ini kami koefisien apa dari seluruh instrumen 0,6, yaitu 0,89. Tapi semua item itu dapat dipercayakan dan yang dapat disimpulkan bahwa seluruh butir item yang menggunakan adalah reliable. Oleh karena itu, kuesioner yang menggunakan perhatian layak bagi instrumen untuk melakukan pengukuran. Sini ada hasil outputnya. Melihat nilai signifikannya, jika nilai signifikannya maka item itu akan valid. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,5, maka ini akan tidak valid. Dari semua instrumen tes X2 itu lingkungan kerja data akan valid 0,59, 0,912, 0,767, 0,813 itu signifikan lebih kecil 0,05, yaitu 0,5 kali. Di sini ada jadi output uji batas menggunakan dari sistem SPS menggunakan hypothesis tanpa alpha, yaitu 0,60, yaitu 0,8 semua item data instrumen dapat dipercayakan dan dapat ditentukan bahwa seluruh butir item yang digunakan adalah reliable. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak buat instrumen. Nah, jika reliability-nya itu berubah, tadi digunakan 806, sekarang menjadi 820. Uji analisis regresi, dan korelasi berganda. Nah, di sini ada analisis berganda, sinergi terjadinya, sinergi kerja, komunikasi, kompensasi, motivasi.
Nah, di sini ada disiplin 1,030, kompensasi 571,01, kompensasinya 424, 0,2030, kontribusi kerja 597, 0,01, ini 30. Disiplin kalau fashion linear adalah disiplin kerja S1 itu dan nilai karyawan itu Y sebesar 0,557 dengan nilai signifikan sebesar 0,001. Komunikasi itu ada X2 dan kinerja karyawannya ada Y sebesar 0,811 dengan nilai signifikannya 0,000. Kompensasi itu ada X3 dan motivasi kerja Y sampai besar 0,830 dengan nilai sebesar 0,000. Uji korelasi antara X1, X2, X3, dan Y. Hipotesis H, HO tidak ada hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan. HA, adakah hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan? Yang kedua, dasar pengambilan keputusan ini HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,5. Jika HO yang ditolak dan H yang diterima itu berarti signifikannya lebih kecil daripada 0,5. Di sini ada keputusan X1 dari tabel correlation pada output sebelumnya, SPSS diperoleh signifikannya 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Jadi HO-nya ditolak, sedangkan H ini diterima karena nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05. Kesimpulannya untuk S1 juga di sini ada hubungannya dengan signifikan secara paralel antara literasi keuangan dengan perilaku keuangan. Nilai R-nya itu ada 0,557. Yang kelima, di sini ada keputusan X2. Dari tabel correlation yang sebelumnya, simpulkan bahwa melalui SPSS diperoleh signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Jadi H0-nya ditolak dan HA diterima karena nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05. Kesimpulan daripada X2-nya ada hubungan signifikan secara parsial antara literasi keuangan dengan perilaku keuangan. Nilai R sama dengan 0,811. Keputusan X3-nya dari tabel ini kepada output ekspresi mulai diperoleh signifikan 0,000 lebih besar daripada 0,05. Jadi H0 ditolak dan HN-nya diterima karena nilai signifikan lebih besar dari 0,5. Yang untuk simpel yang terakhir ada hubungan signifikan secara parsial antara literasi keuangan dengan perilaku keuangan. Nilai S sama dengan 0,837. Hasil dari output SPSS di sini ada model 1, R-nya itu 875, R square 796, which is R square 733, error of the estimasinya ada 1493, R square-nya 766, change-nya FCN 28319, DF 1-nya 3, DF 226, signifikan itu 0,0. ANOVA ini model dan itu motivasi seperti dan motivasi. Ini ada sum of sini jadi total keseluruhannya itu 189, 409, ada 57.988, ada 247.467. Regresinya itu DF-nya 3, residualnya DF-nya 26, totalnya itu ada 29. Yang square-nya sini 63.160, resoldernya 2.230, sedangkan di F-nya regresinya 8.319, signifikannya 0,00. Koefisiennya di sini ada konstan, disiplin kerja, komunikasi, kompensasi. Landasan ini koefisien B-nya itu bahasanya 120, 198, 260, sedangkan di start error-nya ada 1922, ada 102, ada 199, 164. Standar koefisien betanya itu di sini yang atasnya 0, disiplinnya 181, komunikasinya 246, prosesnya 596, T 583, disiplin kerja 1596, komunikasinya 1205, kompensasinya 3.253, signifikannya 565,
Iya, disiplin kerja sastra 2, di komunikasi 203, sedangkan di komunikasi 013. Diperoleh koefisien korelasi linear berganda atau R sebesar 0,875, koefisien determinasi bergandanya atau R2 itu sebesar 0,766 dibulatkan menjadi 46,6%. Nilai signifikan exchange sama dengan 0,0 yang akan digunakan untuk uji koefisien korelasi dan determinasi berganda. Hipotesis H0 tidak ada hubungannya signifikan antara motivasi kerja, lingkungan kerja, sistem kerja, serta simultan bersama-sama dengan perilaku keuangan. AA adalah ada hubungan yang signifikan antara motivasi kerja, lingkungan kerja, sistem kerja dengan kinerja karyawan. Dasar pengambilan keputusan H0 diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan efisiensinya sama lebih besar daripada 0,5. HA ditolak dan H0 diterima jika nilai signifikan efisiensinya 0,05. Keputusan itu karena signifikan C-nya 0,05 lebih kecil daripada 0,5, maka HA0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulan, terdapat hubungan signifikan antara komunikasi sipil, komunikasi kerja secara simultan bersama-sama dengan perilaku keuangan dengan nilai koefisiennya korelasi berganda sebesar 0,875. Hipotesis H0 di sini ada kayak model 1 S1 S2 766 adjust R itu 779, statement R yang ada 1493, S2-nya ada 766, exchange-nya ada 28.319, di F1 dan 3, di F2 dan 26, sedangkan signifikan F-nya itu 0. Di sini ada persamaan yang biasanya berganda. Di sini disiplin kerjanya itu sama seperti itu, cuma kita menambahkan standar koefisiennya itu 181 di bagian disiplin kerja, komunikasi 246, kompensasi 556. T-nya itu 583 untuk konstan, disiplin kerja 1566, komunikasinya 1205, kompensasinya 3253, signifikannya itu 565, 132, ini 23, maksudnya 003. Analisisnya konstanta 1120 menyatakan jika tidak ada motivasi kerja X1 sama dengan 0, lingkungan kerja X2-nya 0, dan risikonya X2-nya 0, maka penyesuaian pasti menjadi sebesar 1120%. Koefisien regresi motivasi kerja X1-nya itu 0,1858 menyatakan kalau motivasi kerja X1 ditambah satu satuan 1%. Di sini menyebutkan 1%. Sedangkan variabel lulusannya tetap, maka akan mengenakan kerja karyawan sebesar 0,158%. Koefisien regresi linear lingkungan kerja X2 ini 0,260 menyatakan kalau lingkungan kerja X2 bertambah satu satuan 1%, sedangkan variabel yang lainnya tetap, maka akan menurunkan kinerja karyawannya sebesar 0,260%. Pada tabel koefisien tersebut diperoleh A itu kolom B, B1 kolom B itu 0,158, A kolom B itu 120, di B kolom B itu 0,260, B kolom B itu 0,593, sehingga persamaan linear bergandanya antara motivasi kerja, lingkungan kerja, sistem kerja dengan kinerja karyawan adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 kali X2 ditambah B3 kali X3 ditambah E. Koefisien regresi disiplin kerja X3 sama dengan 0,532, menyatakan kalau disiplin kerja bertambah 1%, sedangkan variabel yang lainnya masih tetap, maka akan menaikkan kinerja sebesar 0,532%. Jika nilai regresi X1, X2, X3-nya positif, maka akan meningkatkan Y. Tapi jika X2, X3-nya negatif, maka akan menurunkan Y. Di sini ada mode 1, disiplin kerja konstannya secara 1120, di tabel sebelum juga masih sama, ini 108 masih sama, 160 kompensasinya masih ada 2. Dan statement errornya 1922, 102, 199, 164. Standar koefisien betanya 181, 246, 556.
T5 kan 3, 1966, 1305, 3293, 1565, 132, 203, 003. Pada tabel ANOVA ini, di atas boleh nilai signifikan 0, yang akan digunakan untuk uji persamaan regresi nilai berulang. Di sini ada program. Ada ini, nah, di sini ada persamaan regresi nilai berganda. Nampaknya dipilih variabel bentuk seperti berikut. Di sini ada sum of 189 titik 409 53.988 247.467 DX-nya 3 1026 totalnya 29 Square-nya 63.160 2.230 F-nya 28.319 Square-nya 5 hipotesis H0 persamaan linear di gambar yang terbentuk tidak signifikan H0 persamaan luas linear berada yang terbentuk signifikan Dasar pengamatan keputusan H0 diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. HA ditolak dan HA diterima jika nilai signifikannya kurang dari 0,05. Keputusannya karena signifikan sama dengan 0,00 lebih kecil daripada 0,5 maka HA0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulan dari sini persamaan regresi linear berganda yang berbentuk yaitu Y sama dengan 1120 ditambah 0,158 X1-nya ditambah 0,260 itu X2-nya ditambah 0,532 itu X3-nya itu signifikan. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Langsung bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.